teman-teman pers yang sudah hadir untuk meliput kegiatan kami di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Malang pada bidang pembinaan PAUD dan Dikmas. Maka hari ini berkaitan dengan adanya regulasi Permendikbud 46 tahun 2023 tentang pencegahan dan penanganan kekerasan di lingkungan satuan pendidikan serta mendasari kebijakan Merdeka Belajar episode 25 tentang penanganan dan pencegahan kekerasan di lingkungan satuan pendidikan. Maka hari ini kami melakukan ikhtiar upaya untuk sosialisasi di jenjang satuan pendidikan PAUD, yaitu sosialisasi tentang pencegahan, penanganan, dan kekerasan baik peserta didik, pendidik, tenaga kependidikan maupun komite atau warga yang ada di lingkungan satuan pendidikan. Kegiatan ini bertujuan tentunya sebagai upaya preventif tentang bagaimana mencegah terjadinya risiko-risiko kekerasan yang terjadi baik di dalam lingkungan sekolahan maupun di luar lingkungan sekolahan terhadap warga yang ada di lingkungan satuan pendidikan. Tadi kami sebutkan bisa peserta didiknya, pendidiknya, tenaga kependidikan maupun komite atau warga yang menjadi pengelola layanan satuan pendidikan di semua jenjang baik PAUD, SD, SMP, SMA maupun SMK. Tapi sesuai dengan tusinya, maka ini sebagai upaya tindak lanjut kami melakukan sosialisasi untuk jenjang pendidikan anak usia dini PAUD sesuai dengan tusinya kami. Maka hari ini kami undang unsur di 14 kecamatan dari mulai KWK, penilik PAUD, serta PKG di 14 kecamatan, pusat kegiatan gugus, serta ada gugus PAUD di 14 kecamatan. Harapannya melalui jejaring sistem tersebut, maka sosialisasi ini bisa disampaikan ketika kegiatan-kegiatan bulanan, yaitu pertemuan gugus PAUD itu kan rutin setiap bulan, terdiri dari 5-8 satuan pendidikan PAUD. Maka materi tentang pencegahan kekerasan ini bisa disampaikan di menyentuh 801 lembaga PAUD yang ada di Kabupaten Malang. Pak, untuk wujud-wujud penanganannya itu seperti apa saja, Pak? Contohnya? Ya, ini tahun pertama, maka tentunya ada beberapa hal yang harus kita belajar bersama terus. Jadi setelah terbitnya Permendikbud 46 tahun 2023, maka untuk jenjang PAUD, jenjang PAUD itu paling tidak 1 tahun setelah lahirnya Permendikbud tersebut, maka di satuan pendidikan itu harus dibentuk tim pencegahan penanganan kekerasan di lingkungan satuan pendidikan. Maka hari ini dipastikan sekalipun belum 100%, tapi hampir 90% itu semua satuan pendidikan sekarang sudah memiliki SK tim pencegahan dan penanganan kekerasan di lingkungan satuan pendidikan. Baik SK tim yang jenjang satuan PAUD, SD, SMP maupun SMA dan SMK. Di tingkat kabupatennya kita Dinas Pendidikan pun sudah memiliki SK gugus tugas tentang tim pencegahan dan penanganan kekerasan di lingkungan satuan pendidikan tingkat Kabupaten Malang. Nah ini untuk bagaimana sih memastikan satuan pendidikan sudah memiliki SK tim atau belum, maka kita ada sistem dashboard. Jadi dashboard Dapodik itu nanti SK tim tersebut di satuan pendidikan diunggah ke dashboard Dapodik, maka kita bisa kontrol nanti mana satuan pendidikan yang belum membuat SK dan mengunggah, itu kita bisa kontrol di dashboard Dapodik, dan ini masih berproses. Pak, berarti salah satunya untuk pencegahan agar anak tidak mengalami atau melakukan bullying pada teman seusianya gitu, Pak. Ya, di Permendikbud tersebut memang pasal-pasalnya cukup komprehensif. Jadi ada apa sih yang bentuk-bentuk kekerasan itu seperti apa, baik dari kekerasan psikis, kekerasan fisik, terus kekerasan yang bersifat diskriminatif, terus
bullying ya. Nggih. Terus ada juga kekerasan dalam bentuk kebijakan yang bisa dilakukan oleh potensi kekerasan ditimbulkan dari sebuah kebijakan itu juga diatur. Nggih. Maka bentuk-bentuk kekerasan itu harapannya bisa dilakukan upaya preventif dengan berusaha atau mempersiapkan membentuk lingkungan belajar yang aman dan nyaman. Aman dan nyaman tentunya ya bagaimana lingkungan belajar yang bisa terakses oleh semua warga belajarnya. Jadi jangan sampai, satu contoh misalnya sanitasi atau toilet untuk peserta didik itu tidak terakses oleh warga di lingkungan satuan pendidikan, atau tempatnya misalnya terlalu mojok, terlalu jauh, terus penerangannya juga tidak mencukupi, itu harus kita hindari. Jadi bagaimana membangun lingkungan sekolah yang nyaman dan aman, termasuk memastikan peserta didik maupun warga yang ada di lingkungan tersebut ya steril dari senjata-senjata tajam ataupun yang potensi untuk timbulnya kekerasan baik antar pendidik, peserta didik maupun dengan warga di lingkungan satuan pendidikan. Siap. Matur suwun Bapak, begitu saja. Assalamualaikum. Terima kasih.